aman kali ya. Udah selesai sholat subuh begitu, pas mereka mau keluar, alas batu-batu. Itu si batu memang udah diatur oleh Allah menutupin pintu didorong-dorong Pak oleh 3 orang ini tidak bisa, Masya Allah. Akhirnya mereka kesulitan minta pertolongan karena belum ada orang. Hadirin nggak bisa dibayangkan, tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi. Teriak-teriak, ini kami bertiga di dalam ini gimana? Siang sampai sore gak ada orang. Bukan hanya mereka, mohon maaf, tidak bisa keluar, yang dikhawatirkan perbekalan habis. Karena mereka nanti setengah lagi perjalanan tinggal sedikit, air sedikit. Jangan lupa bukan nasi Bapak Ibu ya, roti gitu, roti gandum. Masya Allah mereka sudah dalam kondisi sangat apa? Sangat mengkhawatirkan. Apalagi keluarganya sudah menunggu. Bu, karena 3 orang disunahkan Bapak Ibu ya. Kalau musafir nih Bapak Ibu nih, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, mau ke Bima, mau ke Sumbawa, umpama ada kunjungan kerja, itu harus ada amir Pak. Nabi SAW itu memberitakan harus ada pemimpin rombongan. Kalau kita kan amir haji ya, untuk apa Pak? Untuk mengatur. Nanti kepala, misalkan ya, rombongannya itu mengatur di mana kita jamak qashar, sholat asar dan zuhur. Apa di Pelabuhan aja, apa di Kota Tano, di Labuan Kayangan, apa di Kota Tano. Atau kita sekalian di Sumbawa aja lah. Zuhurnya ditakhir ke asar. Di mana kita makan tar, di mana kita begitu. Untuk mengatur perjalanan. Yang pentingnya amir nih, pemimpin ini. Apalagi ngatur negara, ngatur masyarakat. Ya, kata Rasulullah, 3 orang kalian harus ada 1 pemimpin. Ini sama. Maka bermusyawarah mereka. Kata pimpinan rombongan itu, Bapak Ibu, udah tidak ada yang bisa menolong pada saat ini tentu kecuali atas kekuatan izin dari Allah. Bagaimana caranya? Yuk kita berdoa dengan tawasul. Tapi tawasulnya dengan amal soleh. Jadi tawasul ada 3 Bapak Ibu. Tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Allah ya Jabbar. Sebut nama Allah Jabbar kalau kita dalam kondisi ketakutan. Naik pesawat sedang turbulensi. Ya Allah ya Jabbar yang Maha Kuat. Kemarin di Pelabuhan Merak bakarkan kapal lautnya Bapak Ibu ya. Ya Allah ya Aziz. Ya Allah yang tidak bisa seorang pun mengalahkanmu. Aziz itu Maha Kuat. Begitu. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Minta rezeki Pak boleh. Ya Allah ya Razak. Begitu. Ya ada orang dendam kepada kita, merencanakan rencana jahat. Ya Allah ya Muntaqim. Allah punya 99 nama. Baca itu Asmaul Husnanya Allah. Fad'u biha. Kata dalam Al-Quran, aku punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Ya, mohon maaf. Suami istri kurang harmonis. Ya Allah ya Rahman, ya Latif. Kata suaminya, ya Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah istri saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang, tanamkan ya kasih dan cintamu kepada suami untuk aku. Ini orang untuk harmonis datang ke dukun, pengen instan. Kekayaan Bu, kemarin di Cianjur itu pembunuhan berantai 6 orang. Itu yang paling mengerikan itu suaminya rela membunuh istrinya yang baru pulang dari TKW, menyerahkan 50 juta agar menjadi 500 juta. Penggandaan uang dukun palsu, dikasih racun. Suaminya ternyata. Dan itu yang banyak korban karib kerabatnya. Na'udzubillah demi duit itu. Mengorbankan istri yang baru datang dari tenaga kerja di luar negeri. Sini uang 50 juta kita akan bawa ke Cianjur. Ditunggu-tunggu seminggu datang lagi diracun. Dia pelakunya berapa orang tuh? 4 orang. Di antara korbannya adalah keluarga mereka sendiri. Orang banyak pengen instan datang ke dukun, jangan datang ke dukun. Ini tawasul dengan amal soleh, dengan asmaul, berbanyak asmaul husna Bapak Ibu. Mohon maaf, kejadian banyak. Ya, mbak yang belum menikah datang dengan orang tuanya. Oh ya sabar, ini karena agak berat, saya harus bertapaknya sekian hari. Nanti bawa mahar, bawa uang, sebutnya mahar, bukan untuk menikah ya, bawa uang. Ini harus 2 juta, 1 juta karena harus mendapatkan waksitnya di tempat yang jauh. Datang nanti seminggu kemudian, rekan-rekan, ada jodoh untuk anak saya, sudah ada
tanda-tandanya, dan ternyata tidak jauh-jauh amat. Siapa abah? Siapa abah? Mbah sendiri jodoh. Diguna-guna sama dukun campur, itu berkali-kali kejadian, nggak pernah kapok. Diguna-guna sama dukun campur, dihipnotis. Jangan datang ke dukun, kata Rasulullah. Ini ada Asmaul Husna. Yang kedua, jamaah sekalian, dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Bapak Tuan Guru mohon doa, itu boleh. Ya, oleh Bapak Tuan Guru didoakan. Ulama-ulama kita seperti tadi yang dikunjungi Dr. Akada, didoakan beliau. Itu boleh. Ya, tuan-tuan guru kami di Nur Hakim, di pondok mana, itu boleh. Selama mereka masih hidup. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan buat anak murid saya ini. Boleh. Sebagaimana Bapak Ibu minta doa kepada orang tua. Ibu doakan, mama doakan, kan boleh. Juga ke tuan guru. Dan yang ketiganya ini Bapak Ibu dengan amal soleh. Bagaimana kata yang dua ini? Ketika berdoa, sebutkanlah amalan yang paling kalian ikhlas, yang kalian paling tulus dalam hidupmu ini. Kira-kira apa? Sambil berdoa, silakan yang pertama, mohon maaf ya, kamu dulu katanya begitu. Dia berdoa Bapak Ibu sambil cerita, Allahumma ya Allah, dulu saya punya orang tua, karena dia abawan, punya orang tua yang sudah sangat sepuh syekhon, dan waktu itu kata beliau, saya punya anak dua. Di beberapa riwayat anaknya laki. Ya, bapak ini Bapak Ibu. Ini kejadiannya 30 tahun yang lalu. Masih pasangan muda, anaknya masih kecil-kecil, umur 7 tahun 8 tahun kata orang. Ya, yang dulunya Bapak Ibu kata beliau, saya bukan jualan begini ya Allah, tapi pengembala domba. Mohon maaf, dikasih, mohon maaf Bapak Ibu ya, oleh majikannya setiap hari satu botol susu domba itu, susu kambing Bapak Ibu kayak susu kambing etawa, yang itu proteinnya sangat tinggi, lemaknya kan kurang Bapak Ibu orang-orang Baduy. Nah setiap dia pulang, kata Bapak ini yang cerita nih, saya berikan pada ibu bapaknya dulu, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarga. Jadi Bapak Ibu minuman itu minuman pokok. Makanya orang-orang Arab Baduy itu sehat-sehat Bapak Ibu, ya karena minumnya susu etawa itu. Jamaah sekalian, ketika nyampe di rumah, kata para ulama ya dalam kitab ini, bawa susunya itu Bapak Ibu ke rumah ibu bapaknya. Kata ibu bapaknya, anakmu dan istrimu dulu. Ini sedang doa cerita. Upah yang saya dapat saya berikan kepada ibunya. Ini maksudnya mengutamakan siapa? Orang tuanya. Maka dalilnya para ulama mengatakan kewajiban kita para suami di samping kepada anak istri, tidak boleh lepas kewajiban kita kepada ibu kandung. Itu harus dijelaskan. Kata ibunya, anak istrimu dulu. Apa jawaban si bapak ini? Ya Allah, istri saya ikhlas. Ya, silakan mertuanya dulu. Malah begitu kan? Silakan mertuanya dulu. Anak-anak juga nenek dulu. Sehingga saya mendapatkan sisa saja. Suatu ketika saya terlambat, kata bapak ini, karena ibu bapaknya sudah tidur Pak, enggak untuk membangunkan. Beda dengan anak muda yang begadang, pulang jam 12, pulang jam 1, habis main kartu, orang tuanya sudah tidur digedor. Ini mau memberikan susu tidak berani. Akhirnya Pak Bapak Ibu tertidurlah di emperan rumah orang tua, tidak pulang. Ini hadisnya sahih. Begitu mulianya anak ini. Ya, kita sampaikan kepada anak kita betapa berbakti kepada orang tua itu apa? Sangat menakjubkan. Dan ingat kepada yang hadir yang punya orang tua, wajib kepada anak istri itu yang paling pertama, ibu tidak boleh ditinggalkan. Begitu jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Syekh Al-Utsaimin menyebutkan istrinya yang soleh khawatir, nah gimana apa itu kok nggak datang-datang? Dulu tidak ada jam. Yang biasa datang sebelum maghrib, ini sampai malam. Mungkin ya kira-kira jam 11 nggak muncul-muncul. Coba tengok di rumah nenek. Dilihat sama Bapak Ibu lari berdua nih anak kecil. Karena satu gubuk ya, satu desa itu tinggalnya. Lari dua anak ini, bapaknya sedang tertidur. Apa kata Nabi? Sambil wadah itu dipeluk begini. Nunggu ibu bapaknya bangun, neneknya itu. Ditarik-tarik bajunya. Apa ayo pulang kita lapar. Sebentar ya kata bapaknya. Ini nenek belum bangun. Terus kapan? Nanti subuh mungkin bangunnya. Baru kita nanti dapat sisa. Hadirin. Si bapaknya ngomong sama si anaknya, kasih tahu Umi, Abah nanti pulangnya kapan? Subuh, setelah subuh.
Terus gimana susu dombanya itu? Nanti saja setelah nenek minum. Pulanglah 2 tanpa membawa susu domba. Itu istrinya, mana abah? Abah tidur di rumah nenek. Dipeluk tuh anaknya jamaah. Dipeluk tuh sama, gimana kita lapar? Ditidurkan pelan-pelan. Dia sama ibu. Tidur, hadirin, dengan penuh kasih sayang dibisikin. Nah, nanti kalau udah besar, lihat bapak, lihat abang, begitu baiknya sama ibu kandungnya. Nanti kan ibu uminya tua juga, ntar kamu besar. Contoh ayah, dia sangat memuliakan ibunya. Istrinya memuji dan menanamkan kecintaan kepada anaknya agar mencontoh siapa bapak ibu? Abahnya, bukan kayak sekarang. Mana bapak kamu begitu? Tidur sama papu, kasih tahu sana. Bulan depan aja dia datang. Telepon sana. Keluarga itu aja diutamain. Biar kita mati udah sekalian. Begitu. Bukan disuruh hormat, dicaci maki bapaknya. Suaminya itu. Maka kata para ulama ini menjadi pelajaran. Keberkahan kehidupan rumah tangga bapak ibu bukan hanya si anak si bapak ini berbakti pada neneknya dan pada ibu kandungnya, tapi harus didukung oleh siapa? Istrinya yang solehah. Ini tidak mudah karena banyak mertua tidak akur sama menantu. Bu, kita mah yang laki ya akur-akur aja tuh sama orang tua ibu. Tapi terkadang kejadian, bukan di sini bu ya, nggak ada di sini, insya Allah akur semua di sini. Kali kesal doang sama semua itu ada. Ya ngomong di tetangga lagi arisan, itu mertua datang kemarin, cerewetnya tuh mertua sebab saya. Itu ngapain ngomong? Itu kan yang dulu bukan mertua sebenarnya sama ibu daripada suaminya. Sebab saya ikut campur terus dia, anak mau sekolah terus saya ngurung-ngurung. Sebab saya sama mertua begitu. Nggak boleh hadirin, nggak boleh. Bahkan ada suaminya kemarin waktu, mohon maaf ya, musim-musim lebaran begitu, itu kan sering pada nelpon tuh kalau di jauh. Nah, pulang apa enggak, mudik apa enggak? Kalau nggak mudik kirimkan mentahnya aja. Nah, begitu orang tua mah. Kalau nggak mudik kirimkan apa bu? Mentahnya aja. Itu ada suami ditelepon sambil ketakutan angkatnya. Ajaib. Aku curiga istrinya siapa? Ibu dari Jawa. Itu istrinya bukan senang gembira minta duit ya. Curiga. Jangan banyak-banyak, kita kebutuhan. Anak masuk sekolah, jangan banyak-banyak. Sampai ngasihnya sedikit, ada yang tidak jadi ngasih ibu kandung. Bu, ntar anak yang kita sekarang ada akan begitu pula sama kita. Kita sudah pada sepuh, dirawat. Benar apa? Tidak ada kedurhakaan, mohon maaf, dosa yang akan langsung disiksa oleh Allah kecuali durhaka pada orang tua. Itu sudah jamaah di kalangan para ulama. Dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam buku Walidain. Hadirin, kita sudah tua. Anak kita pada merantau ada di mana, ada di mana. Paling dekat pun di Lombok Timur, di Lombok Utara mungkin, apalagi di luar Lombok. Sedang menanti kedatangan anaknya. Nah, ibu mah bukan pengen dikirimin uang, ada uang untuk ke dokter buat ke apotek. Tapi ibu mah pengen kamu datang sekarang. Sebelum nanti ajal tiba. Kata anaknya apa? Bu, sebenarnya sudah mau cuti nih, pengen. Sudah izin ke kantor. Tapi kenapa gak jadi datang? Dilarang sama istrinya. Hidup lagi ya? Dikit masih. Iya. Iya jamaah sekalian. Apa yang terjadi sekarang? Mohon maaf ibu ya. Pengen kita para suami mohon maaf ya. Punya anak nanti pengen anak yang soleh dan menantu juga sama. Karena nanti si anak soleh kita ini baik yang laki maupun perempuan soleha akan terpengaruh dia oleh pasangannya. Kalau naudzubillah pasangan kita punya anak perempuan, kalau kebetulan naudzubillah calon suaminya durhaka, jarang sembahyang, percaya kepada berbau mistis. Itu begitu, iya bu. Istrinya sedang, itu namanya tasya'um atau tatoyur, menghubungkan kejadian dengan, mohon maaf, ya nasib sial dengan kejadian sesuatu. Dulu orang-orang jahiliyah seperti itu bapak ibu. Kalau nabrak kucing mesti ada musibah. Nanti burung gagak bersuara kakak ada yang mati. Itu enggak ada kata Nabi SAW. Tidak ada tatoyur. Ya bernasib sial dengan fenomena tertentu. Sedang nyuci piring, istrinya di wastafel jatuh, nelpon suaminya sedang di luar kota. Ayah enggak apa-apa ayah? Apa? Enggak, ini ada firasat apa ya jatuh?
Makanya mama jangan nonton Indosiar terus, nonton sinetron, nggak ada hubungan tertentu jamaah. Tawakal aja kepada Allah, doakan suaminya, doakan istrinya, begitu jamaah sekalian. Jadi pengen keluarga, punya menantu, punya anak yang soleh, seperti itu sikap kita kepada mertua sekarang jamaah sekalian. Khawatir. Ya betapa akhirnya kata Nabi SAW bergeser sedikit. Ya ini agak cepat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Orang yang menghindari perbuatan zina. Ada anak muda kaya raya banget Pak, itu mengejar-ngejar perempuan, bukan untuk kawin, nggak mau perempuan yang kata Nabi SAW. Terjadilah paceklik berat. Si anak perempuan itu terpaksa karena bapaknya amanat. Nah nanti kalau bapak pergi buat mencari rizki begitu, nafkah, nanti pinjam ya. Di tetangga sebelah, di kampung sebelah ada orang kaya anak muda, kebetulan masih family. Abah kenal tuh dulu tuh keluarga itu. Di hadis ini, datang aja kamu ke sana, jangan minta tapi pinjam. Datang Pak ke sana, si gadis ini punya adik-adik banyak. Assalamualaikum Mas, izin mau pinjam gandum. Dilihat nih yang saya mau datang kemarin ke rumah dia nggak mau dan nolak. Ngapain kamu kesini? Saya datang kemarin ke rumah kamu nolak. Saya terpaksa ini kelaparan, paceklik Pak. Ya, sinin beberapa tahun terkena paceklik berat. Akhirnya adil makna Allah sini. Bukan dikasih gandum Bu, yang cerita nomor 2 ini. Itu dikasih apa? Uangnya, Masya Allah berupa dinar koin emas. Yang 1 dinarnya berapa Bapak Ibu? 4 gram. Diberinya kata Nabi berapa? Mi'ah wa ishrina dinar, 120 koin. 1 koinnya 4 gram. 4 kali 120 berapa? 480 gram, hampir 1 kilo. Atau setengah kilo, mohon maaf, 500 kilo ya, 500 gram. Tuh, udah di dalam rumah. Tentu mungkin sederhana ya, tidak bermewah. Ambil itu. Kata si gadis ini, saya bukan pinjam uang sebanyak ini, tidak punya. Saya hanya gandum aja. Itu buat kamu, bukan pinjam buat kamu. Silahkan pakai itu. Bapak Ibu, berapa 1 gramnya sekarang itu? Kalau 480 gram. Itu ya yang sering silaturahmi ke toko Jepang, nggak tahu itu. Di Cakra, persimpangan Cakra. Terakhir ya, ternyata jamaah bukan untuk kawin, bukan ikhlas dia ngasih. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Di kitab disebutkan, asal kamu, hei gadis, mohon maaf ya, tidur di rumah saya malu dengan saya. Namanya perempuan, antara kasihan sama adiknya gimana ini? Kalau saya tolak, nanti adiknya meninggal kelaparan. Kalau saya iyakan, ini bukan Mas, entar aja tunggu bapak saya datang, sabar. Enggak katanya, enggak tahu kapan dia datang bapak kamu. Atau tunggu aja, nanti kita menikah. Enggak. Dengan izin dan kekuatan dari Allah, karena Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan kekuatan siapa? Lakinya, nabinya, dihalang-halangi oleh Allah. Kalau ini perempuannya, begitu diberikan kekuatan dari Allah, diambil uang itu, dilemparkan ke anak muda ini. Demi Allah saya tidak mau, tidak akan menyerahkan kehormatan kecuali dengan cara halal. Gak peduli saya 500 gram ini. Bu, itu si lakinya bukan malah, mohon maaf, keras dan menyewa. Ya, dalam kitab ini diterangkan oleh para ulama, dia bisa dan mampu untuk menyewa para preman, untuk mengikat dan mohon maaf, mengurung perempuan itu sangat bisa. Dia upahin tuh orang, mohon maaf, dia gak lakukan, malah dinasihatin, takutlah kamu kepada Allah, kata gadis ini. Kenapa kamu begitu? Kita berdua, Allah yang di atas gimana? Si laki ini Pak meloncat ke pojok rumah, nangis. Ya Allah, kau datangkan kepadaku gadis yang soleha, mengingatkan aku untuk tidak melakukan perzinahan. Demi Allah saya bisa melakukan apa saja dengan kekayaan yang saya miliki. Tapi sambil bawa martabak, semelak dan DLL, kesenangan si gadis. Mau pulang jam 11 hujan lebat, mati lampu tuh. Mohon maaf ini mah susah untuk menolak itu. Hadirin, ada orang tidak melakukan itu karena digerebek warga, digerebek pamong praja, tukang ronda. Jadi ada orang tidak melakukan perzinahan karena dia ada orang-orang. Kalau ini bukan, apa kelebihannya? Demi Allah, saya takut hanya kepadamu. Gak ada orang lain, kok cuma berdua. Akhirnya, Dek, bawa aja ada uang ini. Tapi nggak diceritakan Bapak Ibu ya, kawin apa nggak di akhirnya orang ini nggak diceritakan. Karena inti dari kisah ini adalah ketakutan yang luar biasa di tengah
Mohon maaf, mereka cuma berdua. Yang sebagian anak muda tidak bisa. Inilah yang kita harus tanamkan pada diri kita dan juga siapa? Anak-anak kita, Pak. Yang tidak ada rasa takut kepada Allah kalau berduaan. Ini hati-hati yang orang kantoran ini. Banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi ini itu. Padahal dia punya anak, punya istri. Hati-hati. Nggak takut kepada Allah. Ih, beneran ini. Tuh yang di Lombok Timur bukan hanya pegawai, tapi ustaz memperkosa santrinya. Ini gimana yang terjadi ini? Di media di mana-mana dibongkar. Mengerikan. Di Bandung sampai hamil 7 anak santriwati. Na'udzubillah tsumma berlindung kepada Allah. Yang terakhir untuk para pegawai ini. Apa yang ketiga? Itu batu bergeser tapi belum bisa keluar. Coba yang ketiga apa? Ya Allah, saya dulu punya usaha kecil. Memang pegawainya nggak banyak. Saya berikannya Pak, itu bulanan gajinya pakai dinar. Satu orang nggak ada, mungkin 20 orang Pak ya. Ada 19. Ditanya oleh si bapak ini kepada karyawannya, mana satu lagi? Pergi dia, ibunya sakit. Dan dulu Pak musafir pulang perginya jauh kan begitu. Ditunggu Pak. Tahu Pak, ini majikannya baik banget. Nggak seperti yang di media di luar negeri. Ada, mohon maaf, TKW yang disiksa, disetrika, dipukulin, dilempar dari Pak lantai 3. Bu, yang di NTT tahu, yang digunting lidahnya itu loh. Digunting lidahnya di Singapura, nggak bisa ngomong. Bisu dia. Ini mah enggak. Bapak Ibu kalau punya karyawan, punya pegawai, punya ART apa namanya di rumah, ya pembantu rumah tangga, tepat waktu bekerja, tapi jangan terlalu berlebihan sampai dia lelah. Ada Pak, cerita anak saya di Bandung ya. Kebetulan rumahnya kosong. Bapak Ibu ada liftnya lantai 3. Kaya banget ibu itu. Nah karena kosong ditempati oleh santri supaya tidak kena jin begitu. Itu ada pembantunya 1 di sana. Rumah segede begitu, itu harus dipel, harus masak. Perempuan sampai kelelahan. Boleh bekerja tapi sewajarnya. Bapak Ibu yang terjadi? Si majikannya baik, ini uang kalau disimpan takut hilang. Akhirnya apa Pak? Diinvestasikan beli kambing, domba, sapi. Sampai kata Rasulullah, 10 tahun karyawannya nggak datang, beranak pinak sampai dibuatkan kandang dadakan di belakang. Bu, kayak di sinetron ini, tapi bukan sinetron. Tiba-tiba karyawan yang tidak datang hilang itu datang. Assalamualaikum, Tuan, boleh saya bekerja ya? Kamu kemana aja? Kamu kemana? Tidak ada handphone. Ibu saya sakit, terus saya rawat meninggal dunia. Saya ngejagain adik-adik. Pak, 10 tahun. Terus, Tuan, kalau nggak salah waktu saya pergi sedang pembagian gaji ya. Iya, tenang aja, ada. Silakan aku bilang. Sore-sore Bu ya. Kalau bisa Tuan, saya mau ambil. Iya, ada tenang aja. Pak, dibawa dituntun. Fa akhadha biyadihi, kata Rasulullah. Si bapaknya cerita nih yang dalam gua. Saya pegang tangan karyawan itu, dibawa ke belakang rumah. Nih gaji kamu yang nilainya jauh lebih besar. Bu, apa kata Rasulullah? Bukan hanya domba, dibelikan sapi dan unta. Mungkin dari puluhan juta atau tanda dari jutaan ya. Mohon maaf, mungkin UMR lah bahasa kita mah. Ini sampai beranak pinak ratusan juta. La tastazi ubi, kata karyawannya. Tuan, jangan mengolok-olok saya akan mau ngambil gaji sedikit yang ini punya kamu. Karena kamu gak datang-datang saya berikan. Masya Allah, beneran? Iya. Hadirin apa yang terjadi? Kata si karyawannya, Tuan, kalau gitu saya nggak jadi kerja dah, katanya. Mau ngurus kambing dan sapi aja, silakan. Tapi yang membuat dia sakit hati, fa'akhadha kullahu, kata Rasulullah, diambil seluruh kambing, domba, untanya, 1 ekor nggak disisain buat majikannya. Atau kita mandi sebagai kasih sayang ya silaturahim. Atau jangan 5 ekor lah, kan itu ratusan. Ini 10 ekor yang besar-besar. Si bapak ini ngelamun, sore itu diambil semua. Rasakan 10 tahun milik sendiri. Yang tadinya ramai anak-anak kambing bermain-main, ini sunyi senyap. Dan tidak tahu dirinya, gak ada terima kasihnya. Apa kata si bapak ini? Ya Allah, kalau saya bohong, kan gak ada perjanjian. Ini yang menarik, ada perjanjian tidak? Rekan-rekan? Gak ada. Kalau nanti kamu pergi, nanti saya ini gak ada. Jadi kalau saya kasih uang gajinya, dan itu milik saya, gak ada yang tahu. Cuma dari awal saya kasih tahu dalam diri saya bahwa ini adalah milik karyawan. Saya janji hanya kepadamu. Apa kata bapak ini? Ya Allah, saya ikhlas diambil semua. Emang punya dia. Cuma amanah ini karenamu ya Allah. Bapak Ibu, kita
mengurus kambing orang 10 tahun, nggak dikasih 1 ekor, diambil semua, paling didoain Bu, mudah-mudahan dia mati di jalan, semua truknya masuk jurang, diketeruk, itu mati dah dengan yang punyanya, sopirnya bajangan, begitu umpamanya ya. Karena saking marahnya, apa yang mohon maaf Bapak Ibu, hadiah dari Allah, terbuka pintu itu, tidak ada yang mendorong. Memang mukjizat, bergeser, berjalan atas izin dari Allah sampai mereka bisa keluar. Hikmahnya yang pertama, berbakti pada orang tua, termasuk menantu yang solehah. Itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Kesulitan kehidupan kita Allah akan mudahkan. Yang kedua Bapak, menghindari perbuatan zina. Pada anak-anak muda, tanamkan itu Bapak Ibu kepada anak-anak muda kita. Yang ketiga, amanah dalam menunaikan tuh hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Jaksa nggak tahu, itu sedang pada dikejar oleh jaksa di televisi banyak. Aparat tidak tahu, tapi hanya dia dengan Allah. Kenapa? Kalau dia korupsi, kita dipersulit. Gimana nanti kalau dia hamil, sungsah, tahu sungsah? Melahirkan kakinya dulu, bukan kepalanya. Kan repot itu. Mau dibegitukan oleh Allah gara-gara korupsi? Sedang hamil korupsi, repot. Entar susah melahirkannya. Orang mana-mana kepalanya dulu, ini kakinya, berat. Dimudahkan oleh Allah jamaah sekalian. Jujur saja, kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah berbakti pada orang. Jangan disepelekan saudara. Antum semua dengan izin Allah, saham ikut campur juga doa daripada orang tua. Jangan terlalu ini hasil usaha kerja. Orang tua, ya Allah itu anak saya di Mataram, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah. Anaknya anak yang nggak pernah bilang aja deh pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Pada malam ini kayaknya paham, insyaallah ya. Itu aja, agak keras ya, mohon maaf ya. Itu karena di media pada dikejar-kejar terus. Kalau kita uang di departemen ini 300 triliun, ini itu. Ya kita orang-orang kecil dipajakin, tapi uangnya buat nggak tahu kemana itu. Hati-hati, nggak sekarang oleh Allah nanti. Ya orang di surga aja lah kita mati dah insyaallah. Mudah-mudahan ya begitu. Itu saja mungkin Mas ya. Kita mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya karena sudah lewat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Salam sama Mami ya. Kami nggak hadir ya, beliau sibuk. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu sehat selalu ya. Istiqomah dan sekali lagi mudah-mudahan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bima zidah